Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Fiqh Syarah Nabawiyah karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, yaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Kenapa dinamakan dengan perjanjian Aqabah? Karena tempatnya di Aqabah. Lalu kenapa pemilihannya di Aqabah bukan di lain? Karena peristiwa ini terjadi di musim haji. Nah, ini lagi musim haji, lagi kloter-kloter lagi berangkat, lagi musim haji, dan tempat yang cocok untuk bertemu tuh namanya tempatnya Aqabah. Nah, Aqabah ini kalaunya dalam urutan ibadah haji itu melempar jumroh, ibadahnya melontar jumroh Aqabah. Kalaunya Arafah kan untuk wukuf, Masjidil Haram untuk tawaf. Nah, kalaunya Aqabah ini untuk melempar jumroh, lempar batu kecil. Dan berkumpul di Aqabah ini bukan tanpa sebab. Ini sudah terjadi di tahun sebelumnya, Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah yang pertama. Dan pemilihan musim haji ini juga disebabkan waktu pertama kali Nabi bertemu dengan orang-orang Madinah, orang-orang Yatsrib, yaitu dari suku Khazraj. Pertama kali bertemu itu Nabi di musim haji dan mereka beriman. Nah, pertemuan berikutnya dipilihlah waktunya saat musim haji aja, sampai di tahun yang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini. Nah, di Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua, ini ditandai dengan banyaknya orang-orang Madinah yang hadir di Mekah. Itu ada 2 orang perempuan dan sekitar 73 daripada laki-laki. Nah, yang hadir ini semuanya 73 laki-laki, 2 orang perempuan ini berbaiat janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, lamma sadara sab'una min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabat nafsu. Saat 70 orang ini yang nyata di hadapan mata Rasulullah, sekitar 70 orang ini janji setia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tabat nafsu. Nabi merasa tenang karena sudah ada penjamin dakwah Nabi, sudah ada pejuang yang sudi untuk mempertaruhkan jiwanya demi kelangsungan dakwah. Nah, sudah merasa ada penolong lah yang luar biasa. Yang mana saat Nabi di Mekah itu agak sulit didapatkan, atau jumlah kaum muslimin masih sedikit lah. Nah, tetapi peristiwa berimannya orang-orang Yatsrib ini diketahui oleh orang-orang Quraisy, dan mereka membuat tindakan serangan balik. Artinya orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu merasa kecolongan. Mereka kan bertahun-tahun melakukan segala cara agar orang-orang Mekah sendiri
tidak beriman dan orang-orang di luar Mekah, orang-orang di Jazirah Arab selalu mereka lakukan itu. Jadi misalnya ada orang luar Mekah sampai ke Mekah dipadahi, yang ini jangan diumpati, yang ini pengeramput, ini tukang sihir. Nah sudah. Nah dengan berimannya orang-orang Madinah ini, mereka kecolongan, sangat kecolongan. Istilahnya di hadapan mereka sendiri ternyata ada orang yang beriman. Nah, lalu apa? Wa ja'alal bala'u yashtaddu 'alal muslimina minal musyrikin lamma ya'lamuna minal khuruj. Fadayyaqu 'ala ashabihi wa ta'abbathu bihim wa nalu ma lam yakunu yanaluna minasyatmi wal adza. Jadi orang-orang musyrik Quraisy ini ketika mengetahui itu, yang mereka lakukan adalah menambah siksaan, menambah gangguan untuk sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Mekah. Ini padahal lain disuruh, lain dikalang. Yang bertambah beriman orangnya orang mana, yang disiksa siapa itu. Kan yang bertambah banyak tuh orang-orang Madinah. Nah Mekah orangnya itu aja. Tetapi usaha itulah yang mereka lakukan, yaitu apa? Menyiksa, menambah penderitaan orang-orang muslim di Mekah. Nah. Lalu apa? Fasyaka dzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Nabi ini mengadu kepada Nabi, wasta'zanuh, dan minta izin. Jadi mereka sudah tahu di Madinah ini sudah ada kawan, sudah ada komunitas, sekelompok masyarakat yang imannya sama dengan mereka. Kalau yang sebelumnya itu di Habsyah itu kan sebuah pemerintahan yang siap menampung mereka. Nah, ini beda lagi. Ini di Madinah ini adalah saudara-saudara mereka seiman. Jadi mereka merasa ada tempat lain yang bisa dituju, ada orang-orang beriman di tempat lain yang sama mereka. Lalu minta izin kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Ya untuk hijrah. Lalu apa? Faqala qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yatsrib faman aradal khuruja falyakhruj ilaiha. Jadi kata Nabi, aku diberi kabar bahwasanya tempat hijrah kalian, tempat pindah kalian itu adalah kota Yatsrib. Dulu namanya Yatsrib, lalu jadi Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Lalu Nabi memberikan ini kata-kata kuncinya waktu mereka minta izin. Apa kata Nabi? Faman aradal khuruja falyakhruj ilaiha. Siapa yang ingin keluar, maksudnya keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, dipersilahkan. Nah, ini minta izin. Jadi sahabat Nabi ini walaupun dapat siksaan atau macam-macam, ini tetap minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Ya Rasulullah ini kan sebagai rasul. Rasulullah juga sebagai pemimpin bagi mereka. Nah, minta izinnya ini, selain minta izin itu, Nabi ini supaya tahu pergerakan para sahabat beliau. Aneh benar misalnya sahabat Nabi ini langsung aja hijrah ada bepadahan. Kada tahu Nabi lah. Kenapa jadi mina kosong nih? Nah, jadi itu supaya tahu. Bayangkanlah pimpinan lembaga, ketua organisasi, terserah aja pimpinan apa. Kada tahu yang di bawah, kada ada informasi tentang kegiatan macam-macam. Jadi salah kaprah, salah tindakan. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, apa? Faja'alal qaumu yatajahhazuna wa yatawafaquna wa yatawasawna wa yakhrujuna wa yakhfauna dzalik. Jadi sahabat Nabi ini mulai keluar kota Mekah, mulai merencanakan keluar kota Mekah dan keluar. Nah ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena apabila mereka melakukannya dengan terang-terangan, itu sudah pasti akan disiksa. Itu pasti sudah. Ini aneh bang seujurannya, amun kita pikir ukuran wah ini nah. Karena ini orang-orang beriman di Mekah itu mereka tidak melakukan hal lain yang aneh-aneh ada. Mereka cuma beriman, percaya apa yang Nabi ucapkan. Satu itu masalah keimanan. Lalu yang kedua mengikuti arahan Nabi mengenai bagaimana berakhlak
di dalam kehidupan sehari-hari. Dua macam itu aja. Ibadah yang lain kadeda, disuruh perang kadeda, belum ada apa macam-macam. Jadi cuma beriman apa yang Nabi sampaikan, hari akhir, Allah Ta'ala, malaikat itu. Lalu yang kedua tentang bagaimana berakhlak baik, itu aja. Kadeda kisah perang itu ya. Nah, kan aneh nih orang Nabi mengajak cuma itu, malah dimusuhi. Bukan sekadar dimusuhi, malah dapat siksaan. Bahkan yang puncaknya itu kan waktu dapat embargo segalanya lah dari orang-orang Mekah. Dan ini yang aneh lagi, mereka cuma ingin pindah aja, cuma sekadar ingin pindah ke Madinah. Tetapi itu juga bagian dari hal yang ditakutkan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka kalau menemukan kaum muslimin hijrah disiksa. Misalnya lah penjagaan, nah, orang Quraisy, anak kemana? Anak ke Madinah, anak hijrah. Dipukuli, jelas. Gara-gara beriman jadi pukuli. Gara-gara beriman ya mempertahankan keyakinan disiksa itu. Ini paling aneh dah. Udah kada mau apa-apa, kada merusak Mekah itu. Kada membuat orang-orang Mekah terganggu, kada juga. Yang sekadar itu aja. Nah, tetapi para sahabat ini sadar ini harus seperti itu dilakukan, maka mereka melakukannya, hijrah secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang pertama sampai di Madinah itu sahabat Nabi, namanya Abu Salamah bin Abdul Asad. Itu yang pertama sampai ke Madinah dan diikuti oleh Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini bersama istri beliau Laila binti Abi Hashmah. Ini jangan dikira hijrahnya kayak kita sudah nyaman, warung banyak itu, kau bersinggah di pom bensin, rest area ada dah. Ini sembunyi itu zaman dahulu kan padang pasir loh, padang pasir. Pasir itu bilanya kita berjajak kelihatan bekasnya. Nah, berarti bilanya sembunyi itu pertama nih, jangan lewat jalan biasa. Jalan biasa kelihatan pasirnya, bekasnya. Itu yang satu. Lalu yang kedua, sebujurannya rute, kalau kita lihat rute perjalanan di masa Nabi itu, misalnya nih Mekah, ini Madinah, kan ini sudah ada kereta cepat lah. Kereta cepat tuh ya kayak itu aja. Nah, zaman dahulu itu dari Mekah ke Madinah jalannya tuh kayak ini. Kayak ini. Nah, itu kenapa? Itu mengikuti alur sumber air. Nah, jadi misalnya Mekah kada langsung lurus, ada sumber airnya paling barat sebelah sini, ke sini, karena sumber airnya lagi sini. Kalau yang berlurus saja, kada kawa membawa banyak dahulu. Amun ini sudah nyaman lah itu. Walaupun kada membawa banyak, kau aja menahani haus tuh sampai ke Madinah karena waktu jarak tempuhnya bisa dipersingkat. Ini. Jalur normal aja sulit, apalagi yang jalur tidak normal itu sulit. Bayangkan sahabat itu demi mempertahankan keimanan mau hijrah, itu satu. Lalu yang kedua itu perjalanannya. Lalu yang kedua, mereka harus meninggalkan segala harta benda yang ada di Mekah. Ibarat bisi kulkas kada kau dibawa, bisi AC yang kayak lemari kada kau dibawa, bisi TV 50 in kada kau dibawa, yang ringkas aja kau dibawa. Sertifikat tanah mah boleh dibawa, kau aja makan. Artinya membawa yang ringkas aja. Makanya sahabat Nabi itu sampai di Madinah itu rata-rata tidak memiliki harta, kecuali beberapa sahabat yang memang bisa membawa. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu termasuk orang yang bisa membawa harta. Yang lain tidak bisa. Yang berapa kali ulun kisahkan itu yang telak benar. Itu salah satunya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sidin itu kan di Mekah itu pendatang, dan ketika di Mekah itu usaha berhasil dan termasuk orang kaya di kota Mekah. Tetapi ketika mau hijrah, beliau ditahan oleh penduduk Mekah. Jangan hijrah dulu,
Sampai ke sini pokok awak sugih, ini anak membawa harta keluar Mekah pulang lah. Lalu ujar Suhaib bin Sinan Rumi, kita negosiasi. Bagaimana kalau kalian membiarkan aku hijrah, tapi semua hartaku aku tinggal di Mekah. Biarkan aku ke Madinah. Oke. Ya. Silakan. Itu berarti harta beliau ditinggal begitu saja. Itu bayangkan tuh kualitas keimanannya itu, nah, memilih hijrah ke Madinah, meninggalkan semua kenangan, semua harta, semua pencapaian, kesuksesan, dimulai dari nol lagi di Madinah demi mempertahankan keimanan. Makanya hadis Nabi yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hadis ini adalah tentang niat. Nah, hadis ini tentang niat. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin meletakkan hadis ini di pertama. Di kitab Arba'in Nawawi dibaca juga di sini. Itu diletakkan di nomor pertama juga. Hadis ini tentang niat. Cuma hadis ini walaupun tentang niat menyinggung masalah hijrah karena ada hubungannya dengan hijrah para sahabat Nabi. Kalau para sahabat Nabi itu hijrahnya bukan karena Allah Ta'ala, itu berat dilakukan. Ukuran materi dunia itu, nah. Makanya sahabat Nabi itu yang radhiyallahu anhum, Allah beri gelar mereka itu radhiyallahu anhum. Itu bukan gelar yang sangat mudah didapatkan. Ibarat tuh, nah, hari ini ada sekolah supaya kita dapat gelar radhiyallahu anhum dari Allah Ta'ala, itu kita umpati. Karena itu level paling tinggi dah. Ketika Allah meridhai seorang hamba, nah itu sudah dapat jaminan dah hidupnya. Dapat jaminan. Nah, para sahabat Nabi itu mendapatkan gelar itu. Tetapi tentu perjalanannya luar biasa ya. Tadi hijrah Nabi sembunyi-sembunyi tengah malam, belum lagi tengah malam kehausan, belum lagi di tengah malam itu tidak bisa melanjutkan perjalanan, harus stop. Berapa lama itu waktu harus ditempuh dengan perasaan ketakutan loh. Ini bukan healing biasa, jalan happy mesi liburan lain, ini melarikan diri. Nah, makanya di antara semua sahabat Nabi itu cuma Sayyidina Umar yang berani terang-terangan. Cuma Sayyidina Umar, berarti yang lain sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar kebalikannya nih, 180 derajat. Sayyidina Umar malah pengumuman, yang lain sembunyi-sembunyi. Apa ngarannya nih? Kada update status, Instastory dimatikan dulu, wifi dimatikan, HP-nya dimatikan supaya kada kau dilacak, iPhone-nya dipatak dalam tanah dulu supaya ada ketahuan. Sayyidina Umar update status, guys, saya mau hijrah. Kayak apa? Sayyidina Umar langsung ke Masjidil Haram, langsung pengumuman, konferensi pers. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar konferensi pers. Jadi ke Masjidil Haram, lalu tawaf 7 kali. Jadi Masjidil Haram tuh kayaknya dari dahulu tuh kayak tempat berkumpulnya manusia, Bang, sudah. Kada yang kosong, ada serta kumpulan. Walaupun di zaman Nabi Mekah itu belum banyak yang beriman, Masjidil Haram itu tetap jadi pusat kegiatan orang-orang saat itu gitu. Jadi kayak itu tempat pentingnya. Nah, makanya Sayyidina Umar kesana, beliau tawaf 7 kali, kemudian sholat lah, dan Sayyidina Umar langsung memberikan pengumuman Sayyidina Umar ialah man arada yuskila ummahu au yutima waladahu au yurmila zaujatahu falyulqini wara hadzal wadi. Kata Sayyidina Umar, syahatil wujuh, Pak, jelek muka kalian, itu bahasanya. Mun bahasa Banjarnya tuh kayak mua buah nikam ini kayak warik lah itu. Kira-kiranya kayak itu, Bang. Karena dalam bahasa Banjar itu yang paling buruk tuh warik kata nah. Warik. Yang wahinija, kekanakan wahinija pakai mengistilahkan anjing. Dulu tuh ada itu di bahasa Banjar tuh. Kadada yang kata-kata jelek tuh pakai anjing tuh kadada. Dulu tuh paling tuh warik lah kata nah. Warik. Ini bakal ditaruh sejarah kayaknya jadi warik nama lo kayak itu.
Kata Sayyidina Umar, man arada yuskila ummahu, siapa yang ingin membuat ibunya bersedih karena kehilangan anak, atau ingin membuat anaknya yatim piatu, atau ingin membuat istrinya janda. Bahasa Sayyidina Umar mengancam nih, masih ada retorikanya masih. Siapa yang ingin ibunya bersedih, siapa yang anaknya hendak jadi yatim piatu, siapa yang istrinya ingin jadi janda, maka falyulqini warahadal wadi, ikuti aku, temui aku di belakang lembah ini. Yang di Quraisy ini bubungunan kami mengumpati ke situ. Jelas ada. Qala Aliyun famattaba'ahu illa qaumun min lamsad'afin allamahum ma arsyadahum tsumma madha liwajhi. Jadi cuma Sayyidina Umar. Nah, tetapi ada tetapinya nih. Walaupun kaum muslimin sudah dipersilahkan Nabi untuk hijrah, Nabi belum dapat perintah hijrah. Kayak itu. Jadi amun kita tuh hendak kayak Nabi Muhammad, dasar mumpati wahyu. Amun kita wahyu ini ya mumpati Al-Quran. Kenapa jadi Nabi, para sahabat itu hidupnya luar biasa? Karena mereka itu panduannya memang Al-Quran. Ini bagaimana nih caranya? Ada ayat Al-Quran turun, perintah. Oh, ini bagaimana caranya? Solusinya ada ayat Quran, perintah, turun, ketik. Nabi Muhammad hijrah belum melakukan hijrah karena belum ada wahyu lagi. Jadi wahakaza tataba'al muslimuna fil hijrah ilal Madinah hatta lam yabqa bi Makkah minhum illa Rasulullah. Jadi semuanya sudah hijrah kecuali Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, 3 nija. Yang lain itu mu'adzabun mahbusun, ada yang dia tersiksa ditahan. Jadi ini di rumah itu ditahan oleh keluarganya kada kau hijrah, disiksa. Atau yang marit nenggaring kada kau hijrah, di Makkah eta paksa. Kada kau hijrah, garing kada kau. Au dhaifun minal anil khuruj, atau lemah kada kau keluar. Lemah kada kau keluarnya entah ada duit, fisiknya lemah kada kau. Jadi tertahan di Makkah. Jadi jangan dikira ketika Nabi hijrah itu dan sampai di Madinah itu habis beratan orang beriman, ada. Jadi di Makkah itu masih ada yang beriman. Cuma itu yang lemah-lemah. Bahkan kan di antara yang Makkah tertahan tadi ada yang dipaksa umpat perang Badar tuh. Ada juga. Terpaksa kayak itu. Nah, ini lain kisahnya. Yang terpaksa tuh. Ini sisa bertiga. Nah, dari sisa bertiga inilah detik-detik hijrah Rasulullah SAW yang itu jadi merubah arah dakwah Nabi, merubah sejarah dunia lah, peristiwa hijrah itu. Dan ini peristiwa penting hijrah Nabi. Dan hijrah Nabi ini bermula dari pertemuan Nabi bersama beberapa orang dari suku Khazraj Madinah. Nah, Syekh Said Ramadan Al-Buti memberikan 2 poin penting mengenai hijrah ini. Tsumma innahu yustambatu min masyru'ati hadhihi hijrah hukmani syar'iyyan. Jadi kata beliau ada 2 poin penting kenapa disyariatkan hijrah. Sahabat Nabi ini hijrah kenapa? 1, wujubul hijrah min daril harbi ila daril Islam. Jadi wajib hijrah dari daerah Darul Harb. Kalau kita wah ini ngalih Bang, Darul Harb tuh. Cuma zaman dahulu itu adalah daerah yang tidak dihuni kaum muslimin, pemerintahannya tuh orang kafir. Itu 1. Lalu yang kedua, pemerintahan kafirnya ini memusuhi kaum muslimin. Nah, itu Darul Harb. Amunnya terdiam atau begana atau bertempat tinggal di daerah itu disuruh pindah. Nah, wayah ini negara yang kaya itu pas banar kita ngalih mencari. Biasanya Amerika. Kita pilih Amerika. Amerika itu apa Darul Harb? Kada kawa kita samakan 100%. Kenapa gerang? Karena di Amerika itu orang Islamnya banyak. Masjid banyak juga. Ini kampus di Amerika itu jangan dikira dunia aja. Kada banyak aja di Amerika itu yang
jurusan agama Islam, studi Islam. Dosennya orang Arab juga. Jurusan bahasa Arab ada. Pengajian banyak aja di Amerika. Bilanya tetamu bukan pian orang nang kuliah di Amerika. Orangnya ketujuh pengajian tahun aja. Adalah pengajian di Amerika, ada aja. Pengajian. Cuma kan pengajiannya kada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu. Juga pengajian di Amerika tapi paham juga jadi jelas bahasa Inggris. Itu. Dan kalau yang jurusan bahasa Arab, dosennya memang orang Arab kan. Jadi Islamnya banyak, menteri-menterinya banyak yang keturunan Islam. Jadi di Amerika itu sensusnya kada kayak kita, ada kolom agama, kada. Intinya mengukurnya itu salah satunya dengan keturunan mana. Bila keturunan Arab itu kemungkinan besar Islam, nah itu. Cara mengukur agama tuh. Ya ada sensus agama ada. Ya sensus berasal dari negara mana, itu yang kemungkinannya. Jadi agak sulit kalau yang hijrah di poin pertama ini. Cuma ini ada cumanya lah. Secara umum apapun daerahnya, dimanapun negaranya, ketika kita berada di situ sulit untuk beribadah, keimanan terancam. Apabila momen ini kembali terulang, ini terserah di mana lah, maka kita wajib hijrah tempat lain. Kalaunya sesudah zaman Nabi itu salah satu yang berbahaya itu waktu kejadian runtuhnya Andalusia. Nah, Andalusia itu kan kaum muslimin dipaksa untuk murtad. Nah, ini pilihan. Makanya yang kaum muslimin Andalusia ini selain ada yang bertahan, banyak yang melarikan diri ke Afrika Utara. Ini yang poin pertama. Dalam sebuah hadis ini di tafsir Qurtubi, kata Imam Qurtubi apa? Anna hadhil hijrata kanat fardan fi ayyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah tersebut hukumnya fardu waktu itu Waktu itu hukumnya fardu wajib. Wahiyya baqiyatun mafrudatun ila yaumil qiyamah. Nah, sebenarnya ini kata Imam Qurtubi, hijrah yang seperti ini hukumnya wajib sampai hari kiamat. Wallati in qata'at bil fathi innama hiyal qasdu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in baqiya fi daril harb asa. Jadi kalau itu syarat ketentuan sebagai darul harb ini dimanapun tempatnya itu terpenuhi, maka kita disuruh untuk berhijrah, jangan di sana. Karena bila tetap bertahan di sana, kita tidak bisa melaksanakan ibadah dan keimanan terancam. Kecuali ada kecualinya lah, kecuali untuk memang bertahan melawan. Nah, itu beda lagi ceritanya. Lain pulang kisahnya. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, wujubu nusratil muslimina ba'duhum li ba'din mahma ikhtalafat diyaruhum wa biladuhum madama dzalika mumkinan. Nah, jadi poin kedua mengenai hijrah nih lah, wajib kaum muslimin ini menolong saudaranya sesama muslim dimanapun berada, negaranya pun dimanapun. Makanya kita membantu Palestina, kita membantu Wuhan Rohingya, membantu siapa lagi? Pokoknya dibantu. Karena apa? Karena memang seharusnya seperti itu. Karena umat Islam ini apa? Kal jasadil wahid, seperti bangsa yang satu. Jadi ada menurut kisah, tapi kayaknya kisahnya bujur bang nih. Salah satu komandan Pakistan, ngaran Sidin tuh Diaul Haq. Sidin ini salah satu pimpinan komandan pasukan Inggris. Kan Inggris itu menjajah India. India itu kan masih jadi satu, India, Bangladesh, Pakistan. Sebelum pecah masih satu. Jadi pasukan Inggris waktu sampai ke Indonesia ini membawa beban Pakistan Islam kan. Sampai di Indonesia anak perang nih. Anak perang. Sakanya di Subarang Allahu Akbar juga. Islam nih. Jangan dikira dahulu tuh kayak wah ini. Kita kawan menebak dah. Negara nih dari negara Albania nih. Berarti Islam. Dari mana pian? Kosovo. Berarti Islam nih. Pian dari negara mana? Negara Thailand. Tapi di daerah petani, Islam juga berarti. Kalau kita mengira-ngira karena informasi banyak. Nah, kalau nya dulu tidak semudah seperti sekarang. Makanya ketika komandan Diaul Haq tadi sampai, ini musuhnya Islam juga. Lalu kada jadi. Sidin dengan pasukan Sidin yang pasukan Sidin bawah itu
kada jadi perang ini sama Islam juga. Makanya setelah peristiwa itu pulang ke negaranya mendirikan negara Pakistan. Nah, wujubu nusratil muslimin ba'dhum li ba'din. Ini semua keadaan dalam semua kondisi wajib saling membantu sesama kaum muslimin. Dalam peristiwa hijrah ini yang menolong siapa? Yang menolong adalah orang-orang Ansor. Bagaimana orang-orang Ansor ini menolong kaum muslimin di Mekah yang disebut dengan muhajirin. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti perjuangan para sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pembelajar lah, selalu belajar dengan perjuangan para sahabat Nabi, dan kita bisa menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi dalam menjalankan dakwah, menjalani kehidupan. Itu dari ulun. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.